We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, selamat sore Bu Indasari, seorang seniman di Probolinggo. Bu Indasari sendiri berasal dari Semarang. Nah, ini sangat menarik, Bu Indasari dan anak-anak beliau mengikuti pameran Charity Rahayu ing Arta. Nah, Bu, saya mulai pertanyaannya ya, Bu ya. Silakan. Bagaimana awalnya masuk ke dunia seni rupa, Bu? Silakan, Bu. Saya ini mulai melukis dari kecil. Hanya tahun 2008 saya memang mulai ikut berpameran ketika saya kerja di Rumah Sakit Dr. Sutomo, karena saya memang background saya di rumah sakit ya. Ya, begitu. Lalu ya karena saya pindah ke Python, tidak ada hiburan karena mengikut suami kan, ibu-ibu rumah tangga kan nggak cuma di dapur ya. Jadi buat kesibukan kita melukis, kita akhirnya buka sanggar, mengajar dan lain sebagainya. Jadi buat saya melukis adalah sebuah hiburan yang membuat kita lebih tenang ya. Akhirnya itu yang saya tularkan ke anak-anak didik kami, tidak hanya di sekolah, di sanggar ataupun ketika kami keliling langsung ke masyarakat, kita untuk menerapi anak-anak yang sekiranya mereka butuh kasih sayang, kita terapi dengan melukis. Kurang lebih seperti itu, Bapak. Nah, Bu, apa dan bagaimana menjaga kelanjutan sebagai seorang perupa, Bu? Buat saya masa itu kan saya terapkan ke anak. Jadi regenerasi lah ya. Jadi nggak mungkin selamanya kita kan seperti itu. Jadi di sini pun tidak hanya saya membuat pameran, tapi juga merangkul daripada anak-anak muda daerah sekitar sini. Kita bisa melukis bareng ya, menyamakan visi dan misi kan memang agak susah, tapi memang kita berusaha untuk tetap merangkul bersama. Ya syukur-syukur ya seperti ini. Saya juga mengadakan pameran seni rupa anak-anak 2 kali di Probolinggo. Tujuannya mengambil bibit-bibit muda, di mana ini nanti bisa naik ke nasional, kurang lebih seperti itu. Apakah banyak peserta pameran lukis anak-anak, Bu? Tahun 2018 saya ada 100 pelukis di Probolinggo. Wow, itu anak-anak? Anak-anak, pure wow. anak-anak. Wow. Saya ambil mulai PAUD sampai SD kelas 6. Ya, kita kasih batas jadi semua sekabupaten pada waktu itu. Lalu kapan hari kita ada pameran tunggal bareng ya, tunggal bersama di Bremi dulu. Yang pertama di Pantai Bentar, jadi di pantai kita pameran di sana. Yang kedua di Bremi tahun 2019. Itu di Bremi itu sanggar ya, jadi pameran tunggal bareng ketika itu ada sekitar 20 anak. Jadi satu anak menampilkan beberapa karya, jadi pameran bareng-bareng, tapi saya mengajarkan mereka untuk berpameran tunggal bareng. Kurang lebih seperti itu. Melatih percaya diri anak-anak. Alhamdulillah supportnya luar biasa. Oh, wow. Nah, Bu, apakah sering mengikuti pameran Charity, Bu? Dan mengapa tertarik pameran Charity? Ini yang kedua kalinya, ya. Tahun lalu juga kami ikut karena masih pandemi ya. Buat saya kegiatan sosial ini tidak hanya sekedar berpameran, tapi di kehidupan sehari-hari pun saya tetap mengajarkan anak-anak kita harus berbagi sosial dengan siapapun juga. Jadi akhirnya itu tadi anak saya menawarkan kepada anak-anak, ayo kita tidak hanya membantu masyarakat di sekitar kita melalui karya, tapi kita juga di luar mungkin hasil karya kita sebagian besar untuk
anak-anak yang lebih membutuhkan, akhirnya mereka senang support banget, "Ayo Ma, kalau bisa Ma, ayo ayo," itu semua. "Ini mana mau diikutkan?" Katanya batasnya 2 apa 3, "Nggak usah Ma, semua aja Ma, kalau laku semua ya nggak apa-apa," gitu. Ya sudah nanti coba. Mereka senang banget dalam hal sosial luar biasa, ya. Nah, Bu, ini kita bahas yang Ini saya buat tahun 2020 di awal pertama pandemi. Ya, jadi ketika itu, saya punya baby ya, punya anak, tidak ada kesibukan, mau bikin pameran juga terbatas, pameran online juga terbatas, jadi akhirnya saya mengekspresikan melalui gambar tersebut. Kembang omah biru dalam keteduhan, dalam kehangatan keluarga, di dalam rumah masih tetap tumbuh ya, kembang itu tetap tumbuh, tetap mewangi, tetap bisa mengharum dalam rumah, tidak hanya dalam rumah, di luar rumah pun tetap bisa mengharumi semuanya, tetap bisa tumbuh untuk semua orang di sekitar kita. Jadi kita menumbuhkan kembang-kembang yang ada di sekitar kita melalui apa? Yaitu tadi melalui karya. Jadi saya bicara di sini adalah Omah Kembang adalah rumah berkreasi kita di tengah pandemi, tetap harus eksis sebagai perempuan pun tidak harus kalah ya. Walaupun saya mengajar sebagai guru dan lain sebagainya, tetap harus bisa mengedepankan keluarga, mengedepankan masyarakat di sekitar kita dan harus terus yaitu tadi berdedikasi untuk masyarakat di sekitar kita. Kurang lebih mengapa mengapa warna biru, Bu? Hanya satu warna saja? ya, saya pakai warna monokrom kebetulan yaitu tadi biru adalah sebuah kebebasan. Di masa pandemi mungkin kebebasan itu kan terbatas. Nah, jadi saya coba untuk membuka mind kita bahwa dengan keterbatasan yang ada, kita nggak boleh terkotak-kotak. Jadi harus tetap membebaskan ekspresi kita melalui karya apapun bentuknya, baik itu online ataupun sesuatu yang ya itu tadi bisa membuat urip itu urip ya, seperti itu. Urip itu urup. Ya. Ah, eee, yang ini, Bu, silakan, Bu. Itu Matreta Satata. Untuk saat ini, yaitu tadi Matreta Satata adalah sebuah bahasa Sanskerta ya. Saya sekarang lebih banyak lukisan kami ke arah Sanskerta, bahasa Kawi dan lain sebagainya karena dalam beberapa waktu ini saya mulai mendalami sejarah daripada Probolinggo. Kalau bukan kita siapa lagi? Rata-rata pelukis itu kan hanya mengekspresikan diri melalui apa yang ada di pikirannya. Tapi buat saya pribadi adalah kita selama hidup kalau tidak bermanfaat untuk orang kan buat apa kan begitu. Jadi saya mencoba untuk menggali apa itu kebudayaan dan sejarah yang ada di Probolinggo. Di situ ada Jakatarub dan lain sebagainya ya. Ini adalah sebuah kisah di Bromo di mana awal muasal daripada Gunung Bromo, Matreka Satata itu asal muasal daripada Bromo itu sendiri. Dan nantinya juga banyak sekali karena di Kabupaten Probolinggo kita mempunyai banyak tempat wisata yang kadang orang Probolinggo sendiri tidak paham atas sejarahnya. Nah itu akhirnya sebagai seorang guru ya, naluri guru kan kepinginnya mengajarkan anak didik ya, baik itu masyarakat supaya ini loh kita punya yang harus dieksplor eman, kalau enggak kita siapa lagi gitu loh, eman banget gitu. Potensi yang luar biasa untuk dikembangkan. Begitu kurang lebih. Nah, Bu, bisa ceritakan sedikit, Bu, Ya. Matreka Satata ini apa? Siapa, Bu? Ya, Matreka Satata adalah bahasa Sanskerta, artinya adalah asal muasal daripada Joko Tarub dan di sana kan ada pasangan ya. Jadi ada pasangan yang ya panjang kisahnya panjang sekali ya. Panjang sekali di sana ada sebuah pasangan yang kemudian memadu kasih, hidup di sana ya akhirnya sampai ada namanya di sana kayak kayak kemarin itu tanggal 24 sama itu kan ada kayak sampai lupa saya di Bromo itu ya. Jadi kayak upacara adat itu yang akhirnya mereka dibuang di larung ya, di larung di gunung itu. Nah, ini adalah sebuah kisah yang sangat panjang kalau mau dikupas itu sejarahnya luar biasa. Di era Majapahit zaman dulu ya. Itu sebuah entah itu terkait kebenarannya bagaimana tapi itu adalah sejarah yang memang harus kita pahami bersama. Oh, Ya. wow. Ini sekelompok orang ya, Bu, ya, kalau nggak salah ya?
Ya, di situ adalah kehidupan bagaimana seorang ibu yang melahirkan di sana, memotivasi, menikah, mempunyai anak, mempunyai kehidupan, sampai akhirnya meninggal pun di Bromo. Nah, jadi kita mengangkat sebuah kehidupan yang kental sekali akan budaya Hindunya di sana melalui ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Oh, wow. Oke. Siapa ini? Anaknya yang mana, Bu, yang mau menjelaskan? Ini dulu aja nih, ini cakep ini. Ini salah satu ya. Ini Danis. Ini Oke. Danis. Ini kalau nggak salah di mana? Lombok ya. Mandalika dia. Ya. Oh, oke. Dia tuh senang balapan, juga senang truk. Alasannya kenapa deh? Apa? Kenapa suka? Karena itu alat transportasi bisa bawa barang banyak sama Enggak tahu. Nggak membantu. oh iya itu juga bisa ngangkut barang yang banyak. Dia suka truk karena badannya gede, terus truk itu bermacam-macam, suka membantu sekitarnya katanya, tidak mengurangi beban ya, jadi tetap bisa membawa beban seberat apapun katanya masih kuat untuk membantu orang itu katanya. Wah, Ya. ini cakep sekali ini lukisan ini. Ya. Oke. Yang ini juga cakep ini. Ini di mana? Bromo lah. Bromo ya, itu Bromo. Itu kasih nomor Bromo itu. Bromo, ini ada apanya? Truknya juga ya? Truk apa namanya deh? Ada vulkaniknya katanya, ada apa? Itu truk apa? Ada truk apa namanya? Truk apa itu? Bisa gitu enggak boleh. Itu truk apa namanya? Truk apa ini? Itu truknya aslinya itu bawa truk yang bawa truk tambahan besar gitu loh. Itu masuk bawa muatan. Oh, lagi nggak bawa muatan karena ada ya vulkaniknya turun jadi buru-buru turun ya. Iya. Iya. Oke. Biasanya. Yang ini truknya satu ini. Truk apa namanya? Apa? Truk apa namanya? Truk molen. No, truk molen. Molen, yeah. Wah, loh Ibu, warna dan pencahayaan lukisan ini Ibu yang ngajarin apa dia yang berekspresi sendiri, Bu? Kalau warnanya pertama diajarin, lama-lama dia nggak mau, aku maunya jalannya begini, aku maunya warnanya begini, terserah sudah. Terus bebas sudah, ya. Jadi saya sudah membebas, karena saya melatih anak-anak dari usia 4 tahun ya, jadi mereka sudah terbiasa dengan garis, apa, itu mereka sudah terbiasa. Saya nggak berani. Kalau saya ngarahkan mesti salah. Iya. Itu bentuknya doang gitu ya sudah terserah. Daripada salah mama, nggak tahu. Wah, ini juga truk ya ini ya? Ya, truk. Truk apa itu namanya? Hino. Truk Hino. Hino. Nah, ada Hino 500. Oh, Hino 500. Kalau ini? Itu apa itu jalan yang melingkar itu ya? Yang perkotaan itu ya? Apa namanya? Jalan apa itu? Jalan truk apa itu? Oh, itu ada truk men sama ada truk apa itu aku lupa. Jadi dia tuh kalau kemana-mana, pergi kemana-mana tuh fokusnya lihat jalan. Oh. Jadi ya, jadi setiap lihat truk apa digambar sampai detail gitu digambar gitu. Sampai ke bawah mimpi nanti harus ada kanvas gitu. Oh. Dia gambar ya harus sama seperti yang itu sudah anak-anak ini sudah begitu. Ya. Waduh, luar biasa. Nah, ini tertabrakan. Terhancur ini. Nabrak. Nabrak apa? Nabrak truk. Nabrak truk. Oh, ini. Yang ada lihat. Truk apa ini? Oleng. Oh, oleng. Kayu abadi sama ada expander yang ini expander. Yang kayak apa gitu. Ada Hino sama ada Fuso lagi nge-lab. Oh, Fuso ya. Bu, ini oh. Handphonenya oleng ini. Gara-gara ngomong oleng gitu. Oh. Bu,
ini kejadian-kejadian asli yang digambarkan di sini, Bu? Ya, jadi dia tuh lihat sendiri, jadi apa yang itu langsung gambar sudah. Hafal dia sudah. Ya, nanti di sana itu mah ada kebakaran apa terus truknya gini bawa apa itu sudah jadi anak-anak. Wah, cakep memang dia bikinnya. Ini juga truk ya ini. Hijau, dia sukanya hijau yang Ini truk apa ini? Ya, hijau itu apa kakak? Jalan tikungan yang bahaya. Yang bahaya. Gimana? Nggak tahu. Aku di Gimbesku aku main tapi Oke. Ini yang anak pertama, Bu. Ini apa nih, Kak? Ini kayak ada di laut tapi ikannya itu ada ikan guritanya. Oh, gurita. Mana guritanya? Oh, ini guritanya ya. Ini gurita ya. Ya, Iya. gurita. Dia suka sama binatang-binatang laut kalau ini. Oh, oke. Nah, kalau ini Kak, apa ini? Apa bintang apa? Kuda laut. itu SpongeBob. Udah laut. Kuda laut ya. Bintang laut Patrick. Nah, ini apa ini? Ubur-ubur. Ikan salmon. Salmon? Oh. Ikan salmon. Nah, ini kepiting. Kepiting. Ada cumi-cumi, ada ubur-ubur, ada Kepiting. Nah, ini siapa punya ini? Kita berdua. Oh, itu berdua. Oh, gambar apa ini? Truk sama apa? Itu kayak di bawah laut gitu. pasukan TNI laut. Oke, kembali ke Bu Indah, Bu. Bu, dalam karya yang dipamerkan kali ini, apa yang ingin disampaikan, Bu? Apakah ada keresahan yang disampaikan ke publik untuk rumah dan apa itu tadi? Kisahnya Gunung Bromo. Silakan. Ya, yang jelas adalah untuk saat ini perlu ada dokumentasi, ya dokumentasi baik itu sejarah melalui lukisan, karya dan sebagainya. Rata-rata memang kalau pelukis itu kan lemah di dokumentasi. Jadi ya itu kita kalau karena saya seorang perupa, jadi saya mencoba mengupas sejarah dari pelan-pelan ini. Jadi mulai dari tahun abad keberapa, sejarahnya kerajaan apa, babat alas yang dari mana kan begitu. Nah itu yang coba kita ungkap melalui karya untuk terutama anak-anak pelajar dan masyarakat sekitar supaya lebih memahami dan lebih mencintai daripada budaya asli daripada Probolinggo. Kurang lebih seperti itu karena saat ini memang ya itu tadi kita krisis budaya ya. Jadi kita lebih banyak nonton India, nonton Taiwan, Korea ya. Tapi sedangkan kita tuh nggak bangga dengan budaya kita sendiri. Itu yang saya coba untuk lawan ya. Jadi kita harus bangga dengan Indonesia. Bukan berarti saya sok Indonesia banget enggak ya. Ya saya juga senang budaya luar ya senang. Tapi alangkah lebih baik kalau kita bangga dengan budaya sendiri. Khususnya di Probolinggo ya. Ya kurang lebih seperti itu Pak Sutoyo. Oke. Terima kasih Bu Indah atas waktunya, atas perhatiannya. Semoga ada yang mengapresiasi, Bu. Ya, amin. Amin. Ya. Terima kasih, Bu. Untuk yang lain, terima kasih. Terima kasih.